Okay, class. Now it's time for us to have bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita pakai bahasa Indonesia dan kita akan pakai buku ini. Jadi keluarkan buku bahasa Indonesia yang menjadi Indonesia. Nah ini. Buku keluarkan bukunya. Ya, menjadi Indonesia. Belum sampai di 200. Oke, sudah semuanya bukunya? Kita buka di halaman 166. 166. Ya. Sudah dapat? Judul teksnya apa? Oke, legenda dalam 3 warna. Nah, jadi kita akan baca teks ini secara bergiliran. Oh, oke. Jadi kita akan bergiliran karena duduknya dalam kelompok. Nah, kita akan bergiliran. Misalnya dari kelompok ini, nanti lanjut ke kelompok di belakang. Lanjut lagi ke sebelahnya, lanjut lagi ke depan dan balik ke tengah. Nanti kita akan memutar. Oke? Kelompok mana yang mau membaca duluan? Boleh, jadi kelompoknya Galvin. Oke, nah membacanya satu orang akan membaca satu kalimat saja. Oke, satu kalimat. Jadi satu kalimat itu dari awal sampai titik. Nah, satu kalimat. Jadi misalnya dari grup ini, dari kelompoknya ini akan dimulai dari siapa yang mau mulai pertama? Oke, Galvin silakan. Baca judul dan kalimat pertama. Nanti lanjut ke Hugo. Ya, ke Hugo. Setelah itu lanjut ke Naifa, ke saya, baru ke Atam. Lanjut ke belakangnya. Oke, kelas sudah siap semuanya? Oke, Nifas. Halamannya sudah ditentukan? Ya, sudah dapat. Galvin akan mulai membacanya. Silakan Galvin. Legenda tanah 3 warna. Alkisah di sebuah gunung bernama Kalimun Kilupatra. Hiduplah buatku yang bernama Atap buku dan Atap Polo. Oke, Hugo. Kalimat kedua. Di sini. Kalimat kedua, Atapolo. Atapolo adalah penyihir yang memaksa manusia. Sedangkan Atap sifat yang penasi. Oke, lanjut naik Pak. Ben. Hingga mereka kedatangan sepasang anak yatim piatu. Faro. Dia meminta perlindungan pada Atap buku karena memiliki orang tua. Oke, lanjut ke Kakak. Kakak dulu. Sampai? Oke. Keduanya Atap dulu. Sampai di Atap dulu. Paragraf kedua. Yang ini. Atap itu kalimat ketiga. Lebihnya Atap buku merasa kasihan dan menanyakannya. Ini syarat bahwa mereka dilarang meninggalkan daerah ladang miliknya agar tidak bertemu dan mencari Apollo. lanjut Sarah. Suatu hari Apollo datang berkunjung ke rumah Atap. Lanjut Kaira. Saat itu terciumlah bau kedua anak yatim piatu tersebut. Oke, saya kira. Sebelum Apollo sempat
untuk disantap. Lanjut Lala. Oke. Oke, ya. Enam. Gadis muda. Dan tahu? Pemuda. Lanjut yang ibu. Saat Atapolo mendatangi pondok Atabuko, ia merasa terkejut karena kedua anak tersebut sudah tidak ada di tempat. Pas ya? Sudah tidak ada di tempat. Nah, itu kalimat terakhir nih. Lanjut. Sudah tidak ada di tempat. Lanjut. Kalimat ke setelahnya. Ya, itu menyerap. Ia pun menyerang Atabuko. Lebihnya. Ia pun menyerang Atabuko dengan membabi buta. Nikolas. Lama berlari mereka berjalan seimbang tetapi atas Atabuko dan akhirnya terjatuh dalam jurang. Oke, Michelle. Udah satu kalimat. Memutuskan untuk mencari Ophai Dan dan semua murid dengan jamu si Jeremy. Namun Atapolo justru terkena ilmu sendiri. Lanjut Igwe. Serta bumi tapi itu akibat ilmu sejarahnya menewaskan dirinya dan juga mengubur ke Ophai dan dua murid sisa Ya. Jawa. Lanjut Dacia. Sejak saat itu, tempat penghilangannya Atabuko, Atapolo, serta Ophai dan dua murid berubah menjadi danau berwarna biru, merah darah, Dan dan hijau terang. yang terang. David. Demikianlah Legenda. legenda Sal. asal danau tiga warna atau danau kebiruan. Kelimutu. Di desa Di Nusa Timur Tenggara. Tenggara Timur. Oke, lanjut dari awal. Jura. Kita bisa Judul dulu baru kalimat pertama. Lanjut yang Atapolo adalah berpikir lebihnya. Atapolo adalah berpikir yang suka memangsa manusia, sedangkan ada Atabuko memiliki sifat yang pengasih. Lanjut hijau. Memiliki sifat yang Beda. berbeda mereka dengan lain. Awalnya kehidupan mereka berjalan damai juga. Mereka kedatangan pasangan yatim piatu. Davina. Atabuko merasa kasihan dan mengabulkannya dengan syarat bahwa mereka dilarang meninggalkan dan armada miliknya agar tidak bersatu dengan Dan agar tidak bertemu dengan bangsa Apollo. Gami. Suatu hari Oke. Bagus. Suatu Lanjut. hari Atapolo datang berkunjung ke rumah Atabuko. Hugo. Ayo. Saat itu jumlah Laut kedua anak yatim. iya. Dia geser Oke, level. sebelum Atapolo sempat melakukan sesuatu kepada dua anak tersebut. Atapolo segera menghadangnya. Dia menyarankan Atapolo untuk menunggu
Opai gadis muda dan dua murid pemuda meminta izin untuk bersembunyi di gua yang ada di luar ada milik atap buku agar terhindar dari atap polo. Lanjut. Apa? Saat atap Mendatangi. pondok atap buku, dia merasa terkejut bertemu dua anak muda sudah tidak ada Ada di di depan. depan. Clara. Ia pun menyerang. Atap buku dengan coba buka. Lanjut. Mula-mula Belum. Baik, Kayla. Mula-mula Perkelahian. mereka berjalan Seimbang. seimbang, Lanjut. tetapi terdesak Dan dan jatuh ke dalam dalam jurang. jurang. Atapolo lalu memutuskan untuk mencari Opai dan menguasai dengan ilmunya sihirnya. Itu dia. Namun Atapolo justru menggunakan ilmu sihirnya sendiri. Masya. Masya. Gimana? Aman, Pak? Ya, sampai mana? Mula-mula Bukan, cuma situ. Sampai di mana? Atapolo lalu memutuskan untuk mencari Opai dan dua murid. Sampai ilmu sihirnya sendiri. Terakhir itu dia. Sampai ilmu sihirnya sendiri. Lanjut. Kalimat selanjutnya. Gempa bumi. Perhatikan ya. Lebih nyari dari awal. Gempa bumi yang timbul akibat ilmu sihirnya menewaskan dirinya dan juga mengubur Opai dan dua murid sehingga tewas. Pak. Ya saat berdekat sedang baik dan memberi berubah jadi danau menuju menadarat dan jurang. Bisa, terakhir. Danau berbeda tentang danau tiga warna atau danau Ini berwarna. bisa mengerti. Oke, kelas. Jadi, ya. Which one? Bentar, William. The black one? Oke, nah, Black jadi Horse. cerita ini judulnya tentang Legenda Danau Tiga Warna. Oke, ada pertanyaan nih di bawahnya setelah teksnya. Pertanyaan kita jawab sama-sama. Pertanyaan yang pertama, kita bisa baca dulu. Kalau misalkan ada yang mau jawab, langsung angkat tangannya. Oke? Yang pertama, siapa sajakah tokoh dari cerita di atas? Rafa. Masa? Ada empat kan? Ya, siapa saja? Atau buku, atau polo, serta Ya. Opai dan Nuan Nuha. Oke. Ada 4 orang. Yang pertama ada atap buku. Ada atap buku dan atap polo. Terus setelah itu ada 2 anak yatim piatu itu. Ya, Opai dan Nual Muri. Oke. Sekarang untuk yang nomor 1 boleh dijawab di bukunya masing-masing. Nah, dijawab ada 4 orang. Yang pertama ada atap buku dan atap polo. 1, 2. Atap apa? Polo. Atau Terus setelah itu ada 2 anak yatim piatu itu yang datangnya mereka. Namanya setelah dewasa. Yang tadi dipanggil satunya Opai dan satu lagi Nual Muri. Ada 4 orang. Oke, nomor 1 sudah? Sudah dijawab? Buku nomor 1. Pensilnya mana, Bu? Oke, terima kasih, guys. Buku di nomor 1 dijawab 4 orang, ada 4 orang pokoknya. Oke, nomor 1 sudah? Nomor 2, ada yang mau baca? Jelaskan sifat dari
Oke, gabungin ulang lebih nyaring nomor 2. Jelaskan sifat dari tokoh-tokohnya. Oke, kan ada 4 orang tokoh tuh. Untuk sifat-sifatnya kalau kata tokoh yang pertama kata buku, sifatnya seperti apa? Baik-baik. Oke. Ada dijelaskan di kalimat-kalimat yang Kasih. terletak di paragraf pertama. Kata buku. Ya, sedangkan kata buku memiliki sifat yang pengasih di sini. Kalau satunya Atapolo. Atapolo adalah penyihir yang suka memangsa manusia. Itu. Suka memangsa manusia kalau Atapolo. Sedangkan Atabukunya pengasih. Tuh. Atapolo ada di paragraf yang pertama lihat. Atapolo adalah penyihir. Atapolo suka memangsa manusia. Dan Atabuku memiliki sifat yang pengasih. Atabuku pengasih, yang Atapolonya suka memangsa manusia. Oke, boleh dijawab di bukunya. Boleh. Atapolo adalah seorang penyihir. Ini kan cerita. Ya, seorang penyihir. Seorang. Ya. Sifat tokoh. Terus kalau misalnya Popeye, bagaimana sifatnya? Beranjak dewasa, kedua anak tersebut yang kini dipanggil Popeye bersabda, Sumamori pemuda meminta izin untuk bersembunyi di gua yang ada di luar ladang. Oke, betul. Mereka penakut. Mereka berdua berarti sama-sama penakut. Popeye dan Sumamorinya penakut. Mereka bersembunyi karena takut dimakan. Karena satunya siapa yang suka makan manusia? Penyihir itu si Atapolo. Jadi Popeye itu bersembunyi. Ya. Karena mereka bukan penyihir. Karena diceritakan yang di sini yang makan manusia itu penyihirnya. Penyihir. Itu ceritanya penyihir. Nah, penyihir. Jadi mereka tidak bisa memaksanya balik. Karena mereka bukan penyihir, orang biasa. Atau buku tidak mengajarkan Siapa atau Ya. Kenapa kau dan semua murid tidak makan Oh, ini masih ribet. Oke, kalau Popeye dan Sumamori ada lagi karakternya selain penakut? Karena dia bersembunyi, ya. Boleh. Ke siapa? Ada lagi selain penakut? Popeye dan Sumamori. Oke, jadi kalau yang Atapolo yang pertama suka memangsa manusia, satunya Atabuku pengasih, sifatnya berlawanan. Satunya suka memangsa manusia, jahat, dan Atabuku itu pengasih, baik. Dan Popeye serta Sumamori itu sifatnya penakut. Oke, nomor 3. Dapatkah kamu menjelaskan dengan kata-katamu sendiri tentang bagaimana asal-usul danau Kelimutu? Bisa? Bisa. Oke, bagaimana caranya? Dengan singkat saja, dengan kata-katamu sendiri. Oke, berdasarkan cerita ini. Berarti ada orang yang baik. Yang baik itu si Atabuku. Terus yang jahat penyihir itu Atapolo. Ketemu dengan 2 orang anak yatim piatu. Nah, kan? Ya, belum. Terus yang penyihir ini berencana untuk memaksa kedua anak yatim tersebut. Namun, kenapa? Apa yang terjadi? Ada gempa bumi. Terjadi gempa bumi yang disebabkan oleh Atapolo. Dan Atapolo pun
Ya, Atapolo pun juga menewaskan dirinya ada 3. Nah, Kobai, Atapolo pertama. Dia menggunakan ilmu sihirnya ini. Terus terjadi gempa bumi. Tapi sayangnya Atapolo juga meninggal terkena reruntuhan, terkena dampak gempa bumi itu, sehingga dia tertimpa. Dan 2 orang lagi, nah 2 orang anak yatim ini tertimpa. Makanya muncul 3 danau itu dengan warna yang beda-beda. Warnanya biru. Yang dua Kobai sama dua. Ya, yang satunya yang jahat, yang penyihir jahat itu Atapolo. Atapolo. Ya. Nah, Atabukunya kemana? Berarti dia selamat. Jatuh jurang katanya. Oh, iya ya. Jatuh Jatuh ke jurang. Oh iya, Di mana? Pada waktu berapa? Oh ya, tetapi Atabuku. Oh, berarti sebelum terjadi gempa bumi, Atabukunya sudah terjatuh ke dalam jurang karena berkelahi. Sempat mula-mula perkelahian mereka itu kan. Jadi mereka berkelahi dulu nih. Ada Atapolo dan Buku. Mereka berkelahi. Yang baik ini sayangnya jatuh ke jurang dulu. Terus setelah itu Atapolo juga tewas dalam gempa bumi. Ya, ada apa? Menjelaskan. Oke, kalau misalnya nomor 3 terlalu panjang, tidak perlu diisi di buku. Lanjut ke nomor 4. Pernahkah kamu membaca tentang legenda asal-usul terjadinya suatu daerah? Pernah? Ada yang ingat judulnya apa? Legenda tentang apa? Danau Toba. Oke, ada yang pernah baca tentang Danau Toba? Masih ingat nggak kalau misalnya cerita tentang Danau Toba itu seperti apa? Legendanya, ceritanya bagaimana? Masih ya? Ada siapa tokohnya di cerita Danau Toba ini? Ada Toba. Toba dan ikan mas. Ya, mas. Oh ya, akhirnya ya karena kejadian tersebut tempat itu airnya penuh, muncul air yang banyak sekali menenggelamkan daerah itu dan akhirnya menjadi sebuah danau. Itu ceritanya, itu legendanya. Tapi berarti kalau kita menyelam ke bawah danaunya berarti ada rumah-rumah warganya dong? Bisa jadi kalau itu memang kejadiannya seperti itu. Tapi kalau secara sains Danau Toba itu terbentuk dari gunung berapi, gunung vulkanik. Nah, itu. Kenapa legenda? Misalnya ini ada penyihir yang mau mangsa manusia, itu legenda atau cerita-cerita dari rakyat, dari orang-orang setempat. Jadi mereka menceritakannya versi mereka seperti ini. Ada 4 tokoh ini, misalnya kalau yang danau 3 warna, ada 4 orang, terus berdua ini ketemu 2 orang anak yatim piatu. Ceritanya sampai mereka meninggal, sampai membentuk danau yang beda-beda warnanya. Ya itu warna danaunya. Tapi kalau misalnya secara saintifik beda. Misalnya Danau Toba tadi kan asal usulnya beda dari gunung vulkanik. Ada cerita apa lagi selain Danau Toba? Danau Bukan. Oh, Buto Ijo. Buto Ijo itu legenda apa? Oh, cerita yang legenda Indonesia. Oh, Timun Mas. Oke, Timun Mas. Timun Mas, bayinya muncul dari mana? Dari dalam tubuh itu gula ya. Oke, balik ke gula. Batu menangis. Terus ada gunung, banyak gunung Tangkuban Perahu. Karena bentuknya seperti perahu yang terbalik. Jadi legendanya tempat Sangkuriang. Ya kan? Ada yang tahu? Pernah baca? Ya, gunung Tangkuban Perahu. Tokohnya ada Sangkuriang, ada ibunya, ada anjing peliharaannya. Itu legendanya. Ya, ibunya.
Berarti untuk yang nomor 4 pernah ya? Pernah membaca legenda asal-usul tentang suatu daerah. Oke, ada pertanyaan untuk cerita ini? Ada pertanyaan? Tidak. Atau misalnya kenapa masih ada yang bingung? Kenapa yang Apollo ini suka memangsa manusia? Karena ini cerita legenda, bukan cerita yang sebenarnya, tapi cerita yang awal-awal diceritakan oleh buku cerita. Kira-kira seperti ini terjadinya awal-awalnya, karena mereka belum tahu danaunya. Oh, itu danaunya harusnya berwarna merah darah, tapi tertutup. Oke, ya ada pertanyaan lagi tentang teks ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mau lanjut kalimat majemuk. Nah, tapi untuk yang halaman sebelumnya, halaman 165, sudah terisi semua? Belum. Yang ini, yang 1 sampai 5. Belum? Ada yang belum terisi semua? Oke, kita isi yang di sini dulu 1 sampai 5. Halaman 165. Ya, 165. ya, Ya. Awalnya kita pernah coba isi, tapi awalnya masih bingung kan. Sekarang sudah bisa? Karena kita sudah coba latihan seperti ini. Nanti kita isi yang ini. Sekarang isi dulu yang di buku nomor 1 sampai 5. Ada yang susah? Dari 1 sampai 5 bisa ya. Jangan lupa cari anak kalimatnya dulu. Ini untuk kalimat majemuk bertingkat yang ini, berarti kita harus cari karena kalimatnya syarat. Jadi yang mana syarat? It's impossible to write in this book. Kayla? No, for me. Oke, kelas. Yes. Kelas. Yes. Sudah selesai semua yang di sini? Belum. Tapi yang di buku sudah semua? Sudah. Oke, nanti untuk yang ini kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akan mengisi yang bagian ini. Dan untuk kalimat majemuk ini,
Jika. Yang konjungsinya jika, anak kalimatnya yang mana? Anak kalimat dan induk kalimat. Untuk nomor 1 yang di kertas. Jika. Anak kalimatnya yang mana? Anak kalimat. Syaratnya. Berarti kalau di jenis yang ini hubungan syarat, berarti anak kalimatnya kita mencari yang ada syaratnya. Kalau di nomor 1 yang ada syaratnya bagian mana? Yang nomor 1. Kamu dengan baik. Oke. Nah, itu kalimat yang di bawahnya. Kamu pasti bisa memenangkan pertandingan itu. Nah, untuk menggabungkannya, karena kita udah tahu yang ini anak kalimat, ini anak kalimat. Anak. Oke, konjungsinya kita simpan di tengah. Jika. Di tengah atau di ujung? Di tengah atau di depan? Bukan di ujung, sorry. Nah, di depan atau di tengah? Nah, tadi temannya ada yang bilang kalau misalnya jawabannya bisa 2. Konjungsinya bisa di depan atau di tengah. Tapi ada syaratnya. Kalau misalnya anak kalimatnya di depan, bisakah kita simpan konjungsinya di tengah seperti ini? Tidak bisa. Ya, karena kalau di sini konjungsi, kalau di sini berarti induk, berarti kita tulis induk kalimatnya. Pasti jadi tidak nyambung. Tidak nyambung kan? Kamu mau berlatih dengan baik jika kamu pasti bisa memenangkan pertandingan itu. Ya. Tidak bisa kan? Makanya itu. Nah, jadi tidak nyambung. Makanya kalau untuk seperti ini, konjungsinya bukan di tengah. Konjungsinya kita simpan di awal kalimat. Jika. Nah, ini konjungsinya kita simpan di depan. Untuk ini kita bisa dengan tanda koma. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalnya konjungsinya ada di tengah. Oke. Nah, kalau konjungsinya di tengah, berarti kalimat apa yang terlebih dahulu? Yang kita tulis dulu. Induk kalimat kita tulis dulu. Berarti kalimatnya induk kalimat baru ditambah konjungsi, baru anak kalimatnya kita tulis. Nah, ini jadi jawaban pertama bisa ke depan kalau jawaban konjungsinya ada di tengah. Tapi kalau konjungsinya ada di tengah, berarti induknya ada di depan. Oke, kalian sudah boleh kumpulkan. Oke. Oke, terima kasih. Sekarang sudah waktunya untuk lanjut ke pelajaran berikutnya. Kalau belum selesai, kertasnya disimpan dulu. Simpan ke folder.